Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang besar. Mudah-mudahan kita masih mendapatkan keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan suatu momentum yang indah dan memberikan kemuliaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang sangat dicintai, kelas 8 Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda Al-Masudiyah dan juga para siswa MTS di seluruh Indonesia. Hari ini kita mengawali pembelajaran pertama Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 8 ini. Dan perkenalkan, saya adalah Irwan Setiawan, MPD, sebagai pengampu mata pelajaran SKI di madrasah ini. Pada bab pertama ini, insya Allah kita akan belajar tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Sebagai peta konsep di sini, yang pertama adalah bagaimana terbentuknya Daulah Abbasiyah. Di sini akan dibahas adalah faktor penyebab berakhirnya Umayyah, kemudian faktor pendukung ya dari berdirinya Abbasiyah. Kemudian kita akan belajar peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Di sini kita akan memperkenalkan yaitu khalifah-khalifah terbesar ya di Daulah Abbasiyah, kemudian prestasi yang dibangun oleh Daulah Abbasiyah. Tapi sebelumnya kita untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah tentunya saja kita harus mengenal dulu adalah Daulah Umayyah. Ya, terbentuknya Daulah Umayyah di sini itu setelah berakhirnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian dilanjutkan oleh putranya sendiri. Nah, kemudian di sini selama 91 tahun itu Daulah Umayyah memegang kekuasaan yang sangat hebat, berbagai prestasi ya yang sangat gemilang. Tapi suatu pemerintahan ataupun suatu kekuasaan itu tidak selama-lamanya. Ya, mereka mengalami kemunduran yang sangat dahsyat. Itu pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ini berlangsung suatu kemunduran yang sangat luar biasa. Nah, kemudian di sini kemunduran yang sangat luar biasa tampak itu pada zaman Hisam bin Abdul Malik. Nah, sehingga Daulah Umayyah ini adalah hancur ya, dan muncul adalah Daulah Abbasiyah. Nah, di sini gambar sudah menunjukkan bahwa ada pergerakan-pergerakan yang dijadikan sebagai momentum yang sangat baik oleh Daulah Abbasiyah. Tentunya di sini sebagai tokohnya adalah Muhammad bin Ali, ya, mengajak ya para masyarakat mengatasnamakan kepada keluarga Nabi, ya, menjadikan sebagai keluarga Hisam ya, ini menjadikan suatu keluarga dari Ali di sini. Ya, tapi tentunya bukan Ali bin Abi Thalib ya. Di sini ada Muhammad bin Ali menjadikan gerakan ya di bawah tanahnya. Ya, sehingga mereka ya masyarakat itu banyak yang pembelot dari Umayyah kepada Abbasiyah. Nah, kemudian di sini dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani ya. Dan nanti insya Allah kita akan bahas secara global ya. Nah, kemudian di sini faktor-faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah. Ada yang bertanya, kenapa sih disebut dengan Daulah Abbasiyah? Ya, tentunya saja itu sebagai pendirinya adalah Abu Abbas As-Saffah.
Ya, jadi diambillah kata ini menjadi Abbasiyah. Nah, kita tahu bahwa Daulah Umayyah ini 90, ada yang menyatakan 90 tahun, ada menyatakan 91 tahun. Itu tahun 660 sampai 750 Masehi, ya, berjaya, ya, memiliki kekuasaan dari India, kemudian Afrika, dengan sistem administrasi yang rapih, ya, penyebaran Islam ke Eropa dan sebagainya, mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi sangat hebat sekali. Ya. Nah, kenapa ini menjadi suatu keruntuhan? Ya. Nah, sehingga keruntuhan ini menjadi penyebab adalah Daulah Abbasiyah berdiri. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pecahnya keluarga secara internal Umayyah dan kekisruhan politik dalam negerinya, ya, pemberontakan dan lain sebagainya. Jadi ada perpecahan internal dari keluarga kerajaan Umayyah itu sendiri. Jadi adanya pergesekan, ya, ingin menjadi khalifah, ya, ingin menjadi dinasti dan lain sebagainya. Nah, sehingga perpecahan keluarga ini menjadi suatu konflik internal di dalam tubuh Umayyah itu sendiri. Kemudian ada kisruh politik dalam negeri, artinya muncul pemberontakan-pemberontakan, ya, yang dijalankan oleh separatis-separatis, terutama adalah Muhammad bin Ali, kemudian Ibrahim al-Imam dan sebagainya, sehingga itu muncullah kekisruhan di dalam politik Umayyah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. Ini sulit dibendung juga, ya, ketika suatu negara di dalamnya sudah kropos, kemudian ditambah lagi dengan pemberontakan-pemberontakan ataupun gerakan perlawanan kepada Umayyah itu sendiri. Ya, seperti contoh di sini adalah gerakan Mawali. Ya, Mawali di sini adalah orang yang bukan Arab, ya, atau disebut dengan Al-Azam. Ini muncul itu. Ya, kemudian ada dari kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani. Kemudian kelompok Syiah. Jadi Syiah itu adalah kelompok yang menitik beratkan kecintaannya kepada Ali. Jadi memberontak kepada Umayyah. Katanya adalah Umayyah adalah sebagai merebut kekuasaan dari Sayyidina Ali. Nah, kemudian di sini perpecahan di sini muncullah perpecahan yang sangat dahsyat. Terbunuhnya adalah Husain bin Ali di daerah Karbala. Ini menjadikan kekisruhan yang sangat luar biasa di kalangan Umayyah dan juga Syiah. Ini peperangan yang sangat luar biasa di daerah Karbala itu. Nah, sehingga terputusnya kepala Sayyidina Husain, ya, rahimahullah ta'ala. Ini Masya Allah ini. Ya, cucu Rasulullah SAW yang disayanginya, kemudian putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, itu dengan Siti Fatimah, Sayyidina Husain adalah terbengal kepalanya. Itu pada peperangan di Karbala. Nah, sehingga muncullah suatu kekisruhan di pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian yang ketiga adalah perpecahan antara suku Arab Utara, ya, dengan suku Arab yang ada di selatan. Ini muncul lagi, ya, di daerah-daerahnya ingin memecahkan diri karena terlalu besar pembayaran pajak, ya, dan sebagainya. Kemudian pergantian dari gubernur dan sebagainya, itu menjadi suatu perpecahan antara suku Arab ini, baik utara dan juga selatan. Kemudian yang keempat adalah para ulama memiliki kekecewaan yang besar terhadap Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Artinya para ulama ini sebagai tumpuan utama dalam suatu negara ini tidak dianggap, ya, sehingga mereka memiliki suatu kemauan sendiri. Nah, sehingga amarah ulama ini menjadi suatu pemicu kepada kemunduran dari Daulah Umayyah itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad
sebagai khalifah terakhir dari Daulah Umayyah. Nah, sehingga kekalahan ini dalam pertempuran dalam Sungai Zeb, kemudian Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, ini menjadi bukti kekalahan Daulah Umayyah, sehingga muncullah bendera terbaru dari Daulah Abbasiyah itu sendiri yang diproklamirkan oleh Abu Abbas As-Sapah sebagai khalifah pertamanya. Kemudian proses berdirinya Daulah Abbasiyah di sini kita tahu bahwa tadi Abbasiyah adalah diambil dari keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah SAW, maka dijadikanlah sebagai nama dinasti, yaitu dinasti Abbasiyah. Ya. Kemudian di sini berkuasa selama 550 tahun ya. Kita tahu bahwa dari 750 Masehi sampai 1258 tahun Masehi ya. Jadi kita ingat bahwa Umayyah tadi atau Daulah Umayyah selama 91 tahun. Kalau Abbasiyah 550 tahun berkuasa, dan sebagai pusat ibu kotanya ada di kota Baghdad, Irak ya. Nah, kemudian di sini sebagai pergerakan yang perlu kita ingat di Daulah Abbasiyah, yang pertama adalah Ali bin Abdullah. Ini sebagai gerakan pertama yang disebut dengan gerakan di bawah tanah. Artinya gerakan yang masuk di gerakan anti dari Umayyah. Ya, jadi begitulah yang disebut dengan gerakan di bawah tanah. Yang kedua adalah dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Kalau tadi adalah Ali bin Abdullah, kemudian yang kedua putranya Muhammad bin Ali. Itu. Kemudian dilanjutkan adalah Ibrahim bin Muhammad. Ya, setelah dari Muhammad bin Ali, kemudian Ibrahim bin Muhammad. Ini tahun-tahunnya ada, tinggal dibaca saja. Kemudian dibantu lagi adalah Abu Abbas As-Sapah, kemudian Abu Muslim Al-Khurasani, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi berapa itu? Ada 5 ya. Yang pertama tadi Ali bin Abdullah, kemudian yang kedua dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali sebagai putranya, kemudian Ibrahim bin Muhammad, kemudian Abu Abbas As-Sapah, Abu Muslim Al-Khurasani, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur. Ya. Nah, kemudian setelah wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, itu khalifah terakhir Muawiyah atau Umayyah, maaf. Ya, maka berakhirlah Daulah Umayyah dan digantikan menjadi dinasti Daulah Abbasiyah. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Dan di sini ada ya tokoh penting dalam berdirinya Abbasiyah. Satu, Ali bin Abdullah. Yang kedua, Muhammad bin Ali. Kemudian yang ketiga, Ibrahim bin Muhammad, Abu Abbas As-Sapah, Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian tadi adalah Ibrahim Al-Imam. Maaf, Abu Muslim Al-Khurasani. Semoga bermanfaat. Ya, silahkan dicatat, dirangkum ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.